Perkenalkan, nama saya Nicholas Armando dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur, sekarang sedang menempuh semester 3. Pertanyaan reflektif yang pertama, bagaimana konteks praktek arsitektur pada zaman ini? Menurut pendapat saya pribadi, sangat berbeda dari zaman dulu. Arsitek pada zaman dulu mungkin hanya memikirkan tentang desain atau kemauan klien, tentang kenyamanan klien. Tapi di zaman sekarang, arsitek juga harus memikirkan tentang lingkungan, dampak terhadap lingkungan, lalu memikirkan tentang kesehatan. Contohnya sekarang video ini dibuat tahun 2021. Saat ini sedang ada masa pandemi COVID-19 dan akibat pandemi ini semua orang dirumahkan. Tantangan arsitek pada zaman ini semakin besar dan semakin kompleks. Peran teknologi digital sangat-sangat mempengaruhi peran arsitek di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mungkin di masa lalu arsitek itu harus serba manual, tidak bisa melakukan simulasi seperti sekarang menggunakan aplikasi. Zaman dulu mungkin harus datang langsung ke site, mengukur dengan manual. Tapi di zaman sekarang, di saat ini, teknologi digital sangat membantu arsitek. Kita bisa melakukan simulasi, contohnya simulasi pencahayaan, penghawaan, simulasi bunyi, dan simulasi lainnya yang dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan komputer atau laptop. Nanti mereka yang menjalankan, kita tidak perlu pusing lagi memikirkan itu. Tapi di masa depan, menurut prediksi saya, arsitek akan terancam karena perkembangan teknologi. Kenapa? Karena semakin majunya teknologi, orang awam pun bisa menggunakan aplikasi yang digunakan arsitek. Contoh saja jika ingin menggunakan SketchUp atau AutoCAD atau aplikasi simulasi, bahkan itu tutorialnya ada di YouTube semua. Orang biasa pun, orang awam bisa mengakses itu. Jadi menurut saya di masa depan teknologi akan menjadi ancaman tersendiri bagi arsitek. Tentu saja seiring dengan perkembangan teknologi, arsiteknya sendiri pun perlu upgrade wawasan, upgrade skill. Nah kan, karena sekarang itu zamannya teknologi digital yang menggunakan aplikasi, maka arsitek dituntut untuk bisa dan mahir menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya aplikasi pembuat 3D, sebut saja SketchUp. Mungkin ada arsitek-arsitek yang belum bisa menguasai. Tenang, banyak tutorial yang berbayar maupun yang gratis. Tapi intinya arsitek harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Saat ini teknologi digital adalah nomor 1, maka arsitek juga harus menggunakan teknologi digital untuk merancang bangunan. Dampak positif dari iptek tentu sangat banyak. Contohnya yang pertama, menghemat biaya, menghemat waktu, memudahkan kita dalam presentasi, mensimulasikan desain kita, dan masih banyak lagi dampak positif dari perkembangan iptek. Tapi dampak negatifnya cukup mengkhawatirkan, seperti yang saya bilang tadi di awal. Salah satunya itu orang awam dapat mengakses hal yang sama seperti yang kita dapat akses. Mereka dapat mengakses aplikasi-aplikasi, dapat mengakses tutorial-tutorial, maka ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi arsitek. Lalu akan ada era robot-robot, jadi peran arsitek mungkin akan tersingkirkan oleh robot tersebut. Jadi itu merupakan dampak negatif dari perkembangan iptek yang perlu kita waspadai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silakan komentar jika ada yang perlu dikoreksi atau ada pendapat lain dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.